Di suatu sore yang tenang, seorang pemuda bernama Arif memutuskan untuk pergi mendaki gunung sendirian. Ia selalu mencintai alam, merasa tenang dan damai di tengah hutan yang sejuk. Kali ini, ia memilih hutan di kaki Gunung Merapi yang terkenal dengan jalurnya yang rimbun dan penuh misteri. Dengan membawa tas berisi perbekalan seadanya, peta dan kompas, Arif merasa cukup siap untuk menjelajahi jalur tersebut. Namun, tanpa ia sadari, cuaca yang semula cerah perlahan berubah. Awan-awan tebal menutupi langit dan rintik hujan mulai turun. Arif yang awalnya yakin dengan rute yang diambil, mulai merasa kebingungan ketika jalur setapak yang ia lalui tampak semakin tak jelas. Daun-daun lebat yang menutupi jalan serta aliran sungai kecil yang membelah jalur membuat Arif kehilangan arah. Peta yang ia bawa basah terkena hujan, sementara kompasnya tak lagi berfungsi karena terbentur saat terjatuh di bebatuan. Ketika malam tiba, hutan yang tadinya terasa menyenangkan kini berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Suara-suara binatang malam, desiran angin yang berhembus di antara pepohonan, dan bau tanah basah membuat Arif merasa semakin cemas. Ia mencoba tetap tenang, namun rasa takut mulai merayap. Ia sadar, ia tersesat di hutan yang sangat asing baginya. Arif berusaha mencari tempat berlindung. Dengan susah payah, ia menemukan sebuah gua kecil yang cukup aman dari hujan dan angin. Ia duduk di sana, menggigil kedinginan, berharap bisa bertahan sampai pagi. Rasa lapar mulai menghampirinya, tapi persediaan makanan yang ia bawa hanya cukup untuk 1 kali makan, dan airnya hampir habis. Semalaman, Arif tak bisa tidur. Di kepalanya terlintas bayangan tentang keluarga dan teman-temannya. Ia menyesali keputusannya mendaki sendirian tanpa memberitahu siapapun. Pagi harinya, Arif memutuskan untuk bergerak lagi, mencoba mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun, semakin ia berjalan, semakin dalam ia masuk ke dalam belantara. Di tengah perjalanan, Arif bertemu dengan seorang kakek tua yang tampak misterius. Kakek itu mengenakan pakaian dari kulit binatang dan membawa tongkat panjang. Arif yang awalnya takut, merasa sedikit lega karena bertemu seseorang. Kakek itu tersenyum dan berkata, "Kamu tersesat, nak?" Dengan suara bergetar, Arif mengiyakan. Kakek itu lalu mengajak Arif berjalan bersamanya. Meski tampak lemah, kakek tua itu berjalan dengan cepat, seolah-olah sudah mengenal setiap sudut hutan itu. Arif mengikuti di belakangnya, berharap kakek itu akan menuntunnya keluar dari hutan. Namun, semakin lama mereka berjalan, perasaan aneh mulai menyelimuti Arif. Hutan itu seakan berubah. Jalan yang mereka lalui berulang kali terlihat sama. Arif mulai merasa mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Saat Arif ingin bertanya, kakek itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ini tempatnya." Arif terkejut, ia tidak melihat apapun selain pepohonan besar dan semak-semak. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, kakek itu menghilang begitu saja, seperti ditelan hutan. Arif panik, ia mencoba memanggil-manggil kakek itu, tapi tak ada jawaban. Suara gemerisik daun dan suara binatang malam mulai terdengar lagi, membuat jantungnya berdetak kencang. Dengan perasaan campur aduk, Arif mencoba mengumpulkan keberanian. Ia teringat kata-kata kakek itu, "Ini tempatnya." Tapi apa maksudnya? Arif melihat sekelilingnya, mencoba menemukan petunjuk. Di bawah sebatang pohon besar, ia menemukan tumpukan batu yang tersusun rapi. Di antara batu-batu itu, ada benda yang berkilauan. Arif mendekat dan menemukan kompas miliknya, yang entah bagaimana bisa sampai di sana. Dengan kompas di tangan, Arif merasa ada harapan. Ia mengikuti arah utara sesuai petunjuk kompas, berharap bisa menemukan jalan keluar. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya Arif melihat cahaya terang di kejauhan. Itu adalah sinar matahari yang menembus sela-sela pepohonan, menandakan jalan keluar dari hutan. Dengan sisa tenaga yang ada, Arif berlari menuju cahaya tersebut. Ketika akhirnya ia keluar dari hutan, perasaan lega luar biasa menyelimuti dirinya. Ia selamat. Tapi satu hal yang tak bisa ia lupakan, siapa kakek tua itu? Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Arif pulang dengan penuh rasa syukur, namun peristiwa tersesat di hutan itu akan selalu menjadi misteri yang terus menghantuinya. Hutan Merapi menyimpan banyak rahasia, dan Arif tahu ia hanya baru menyentuh permukaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya.